Bagaimanakah perasaan Anda kepada Tuhan di saat mengalami masa sulit? Apakah masalah karir, ekonomi, keluarga, bahkan hidup Anda? Apakah Anda marah, kecewa, patah hati, sedih, susah, bahkan menyesal kepada Tuhan? Kita akan membahasnya bersama dalam tema kita hari ini. Mungkinkah bersukacita di masa kesulitan? Yang diambil dari Habakuk 3 ayat 14-19. Apa yang terjadi dalam Habakuk 3 ayat 14-19, yakni kehidupan sehari-hari yang hancur total. 3 hal pertama adalah tanaman permanen. Pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. Hasil zaitun mengecewakan. Selanjutnya tanaman tahunan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Lalu semua ternak. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Walaupun tanaman, baik itu tanaman permanen ataupun tahunan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan semua ternak mati, namun Habakuk tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Calvin berkata bahwa Habakuk mengajarkan kita untuk mempergunakan kesempatan setia di dalam segala keadaan untuk tunduk kepada Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Habakuk. Yang pertama, dia tidak meledak dalam kemarahan kepada Allah. Dia tidak berkata, "Tuhan, mengapa engkau menghancurkan orang-orang pilihan-Mu?" Yang kedua, dia tidak berpura-pura bahwa kejahatan tidak akan terjadi dengan mengatakan, "Itu terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Aku akan menutup mata dan memikirkan sesuatu yang lain. Aku akan duduk di depan TV dan tidak perlu terganggu." Habakuk malah bahkan mengatakan, "Meskipun semua ini, aku akan tetap bertahan. Aku akan tetap tegar. Aku masih akan bersandar kepada Tuhan. Aku akan tetap setia." Bagaimana Habakuk tetap bisa bersukacita dalam Tuhan? Rahasianya adalah dalam Habakuk 3 ayat 19, bahasa Indonesia sehari-hari. "Tuhan adalah kekuatan saya, dan Dia telah membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat saya berjalan di tempat-tempat yang tinggi." Yang pertama, kakinya seperti kaki rusa. Rusa yang dimaksud oleh Habakuk di sini adalah rusa betina yang juga sama seperti domba bighorn. Domba bighorn memiliki kaki yang keras dan kuku terbelah. Kuku domba ini tidak terluka oleh batu-batu tajam, tetapi dapat mencengkram. Bahkan singkapan kecil yang dirancang Allah membuat kaki mereka dapat memanjat hingga puncak tinggi. Mereka tidak akan terjatuh, apalagi terpeleset. Jadi sukacita Habakuk karena kakinya dibuat seperti kaki rusa betina, dirancang oleh Allah untuk perjalanan di atas tanah yang paling sulit. Allah sendiri yang memberikan kekuatan. Yang kedua, tempat tinggi. Kalimat berjalan di tempat-tempat yang tinggi dalam firman Tuhan ini berkonotasi menantang, yaitu tempat yang sulit. Tuhan menantang Habakuk akan banyaknya pergumulan yang harus ia hadapi. Itu artinya Habakuk akan naik level dan hidupnya diperbaharui semakin dewasa, semakin kuat oleh Tuhan. Itu sebabnya ia bersukacita. Yang ketiga, Tuhan membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ada 2 terjemahan di sini. Yang pertama, Dia membawa saya ke tempat-tempat yang tinggi. Dan yang kedua, Dia membuat saya pergi ke sana meskipun aku tidak mau. Dalam hal ini Allah membawanya ke tempat yang dia tidak ingin pergi. Namun Allah adalah kekuatan dan Habakuk yakin bahwa Allah akan memampukan dia melakukan apa yang tak sanggup dilakukannya sendiri. Itu sebabnya Habakuk tetap bisa bersukacita. Oleh karena itu, mari kita meneladani sikap Habakuk ini. Masing-masing kita memiliki masalah dan tantangan. Tetaplah bersukacita meski kita sedang di masa sulit. Karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan sehingga perjalanan sulit pun bisa kita atasi. Tuhan ingin kita semakin dewasa dan bertumbuh, sehingga membawa kita pada tempat tinggi untuk menantang kita. Tuhan mengerti kita tidak pernah meminta masalah, tapi ingatlah bahwa Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tetaplah berdoa, andalkan Tuhan, dan bersukacitalah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.